Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, memasuki sepertiga pertama bulan Rabiul Akhir, kita kembali bisa berkumpul melaksanakan sholat zuhur berjamaah, juga sekaligus mudzakarah, menyisihkan waktu untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang hadir Allah limpahkan rahmat dan ampunan, yang punya hajat Allah tunaikan, yang lagi kurang sehat Allah pulihkan kesehatannya, yang agak seret rezeki mudah-mudahan jadi lancar, makin kencang. Amin ya rabbal alamin. Materi yang saya angkat dalam kultum zuhur kali ini, 5 sifat terpuji yang merupakan sifat wali-wali Allah, dan sifat itu ada pada kanak-kanak. Anak-anak tulus, tidak berdosa, dia memiliki 5 sifat terpuji. Andai kata ada pada orang dewasa, dia menjadi wali Allah. Kata Jalaluddin As-Suyuti, khamsu khisalin fil atfali law kanat fil kibari ma'a rabbihim lakanu awliya. Al-awwal annahum la yahtammuna birrizqi, wasani annahum la yashkuna min khaliqihim idza maridu, wasalis annahum ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in, warabi' annahum idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu', wal khamis annahum idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Wallahu a'lam. Jalaluddin As-Suyuti seorang alim yang mumpuni. Beliau wafat kisaran kepala 4 hingga kepala 5, tapi karyanya ratusan di berbagai disiplin ilmu. Jalaluddin As-Suyuti berkata, khamsu khisalin fil atfal, ada 5 sifat terpuji pada anak-anak. Laukanat fil kibari ma'a rabbihim, andai kata 5 sifat itu ada pada orang dewasa bersama Rabbnya, lakanu aulia, sungguh mereka ini wali-wali Allah. Yang pertama, annahum la yahtammuna birrizqi, bahwa anak-anak balita itu nggak pernah merasa resah dengan persoalan rizki. Dia taunya ada yang siapin fasilitas, kepikiran nggak buat besok apa yang dia makan? Enggak, enjoy aja. Itulah sifat wali Allah. Ada makanan, hatinya tidak euforia, tidak ada makanan pun tidak mengeluh kepada Allah, karena dia yakin firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di bumi melainkan Allah jamin rizkinya. Kalau manusia biasa kita, kadang-kadang ada rizki dikit, waduh, kelihatannya kayak bos. Begitu cekak aja mukanya ketekuk. Wali Allah nggak begitu. Andai kata wali Allah memiliki
harta berlimpah, nggak membuat hatinya lupa daratan. Contoh Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah wanita, kambingnya ratusan bahkan ribuan di lembah, tidak membuat hatinya resah ketika dia sholat. Maka Ibrahim bin Adham ketika melihat kaget, kok yang menjaga kambing-kambing Rabi'ah justru serigala-serigala yang umumnya menerkam. Serigala itu menjaga kambing-kambingnya. Karena dua makhluk ini yang mengendalikan hati itu Allah. Sedangkan Rabi'ah sholat, dia hatinya hanya kepada Allah. Jadi nggak resah tuh, nggak takut kambingnya diterkam, malah dijagain. Nah, itulah sifat lugu anak-anak kita yang masih balita, belum ada dosa. Nggak ada yang namanya gelisah, resah dengan persoalan rizki. Begitulah wali Allah. Ketika usaha besar nggak membuatnya lupa daratan. Sebagaimana ketika dia lagi susah, dia tidak menuduh buruk sangka kepada Allah. Contoh, di zaman dulu ada dua wali besar. Satu kaya, tokonya banyak, karyawannya banyak. Yang satu miskin, sendalnya aja butut. Satu ketika sang wali yang sederhana ini mengutus muridnya, kau bila mana berkelana ke kampung sana, itu ada kawan saya, kunjungi beliau ulama besar, minta doa kepada beliau. Baik Tuan Guru. Sang murid datang ke kampung sana. Dia heran, kok gurunya bilang ini wali besar, tapi rumahnya mewah, mentereng, karyawannya banyak, tokonya banyak. Apa iya ini wali Allah? Tapi dia nggak banyak cerita. Dia tetap berkunjung. Dia bilang, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya murid Syekh Fulan bin Fulan. Oh, itu kawan saya. Bagaimana, sehat? Sehat. Ngobrol sampai pada saatnya pamit. Sang wali yang kaya bilang, salam sama gurumu, bilang biar zuhud di dunia, jangan serakah. Kan dia mikir, ini nasihat harusnya ke dia ini. Orang tokonya banyak, rumahnya mewah, guru saya miskin begini, dipesan zuhud, jangan serakah sama dunia. Tapi dia nggak banyak ngebantah. Dia bilang, baik, nanti saya sampaikan. Begitu pulang ke kampungnya, dia cerita sama gurunya, Tuan Guru, saya sudah ketemu kawan Tuan Guru. Oh iya, bagus, alhamdulillah. Ada pesan apa? Iya Tuan Guru, beliau berpesan, Tuan Guru jangan serakah sama dunia, biar zuhud hidup di dunia. Tiba-tiba si guru menangis, tambah nggak ngerti lagi dia. Waduh, dia belain, Tuan Guru maaf, itu nasihat harusnya tertuju ke dia dong. Tokonya banyak, rumahnya mewah. Maaf Tuan Guru, hidup begini sederhana kok dibilang jangan serakah sama dunia. Sang guru bilang, nasihat kawan saya betul. Maksudnya? Ya, beliau toko banyak, rumah mentereng, tapi kalau sholat tetap mikir pada Allah. Gak ada kepikiran hartanya saat sholat. Tapi saya terkadang masih suka mikirin sendal saya yang butut ketika sholat. Lihat ya. Jadi tolok ukurnya, wali emang gak boleh kaya, gak ada masalah. Seorang wali hatinya tidak bergeser, senang susah, kaya miskin, nggak bergeser. Itulah sifat itu ada pada anak-anak yang tidak berdosa. Yang kedua, wala yashkuna min khaliqihim, nggak pernah bocah-bocah itu mengeluhkan penciptanya, nggak pernah. Idza maridu, kalau mereka sakit,
paling rewel-rewel, nggak ada pikiran dia buruk sangka sama pencipta. Coba kalau orang dewasa sifat itu ada, itulah sifat wali Allah. Ketika diuji sakit, dia terima. Dia tahu sabda Nabi, wasobul mu'min kafaratun li khotoyahu. Sakitnya orang beriman merontokkan dosa-dosanya. Nyari penyakit jangan. Tapi kalau diuji dengan sakit, ikhtiar, lakonin, berobat silahkan. Kalaupun belum kunjung sembuh, alhamdulillah ya Allah, dosa saya memang belepotan. Ya, mudah-mudahan dengan ujian ini kau rontokin dosa saya. Gak pernah nuduh buruk sangka. Itulah bocah. Kalau sakit ngeluh sama Allah, enggak. Begitulah wali-wali Allah. Kalau diuji dengan kesulitan, dengan musibah, sakit, pantang buat mengeluh, apalagi mengadu kepada orang lain. Ketiga, annahum yakuluna to'am. Bocah itu kalau rame-rame makan mujtamiin, senangnya ngumpul. Lihat aja anak-anak kita yang masih kecil-kecil, satu makan, yang satu tergiur, minta. Kalau kata orang Jakarta apa? Nyantong. Bergabung makan. Itu akhlak wali Allah. Kalau makan, dia lebih cari makan berjamaah. Diajak berjamaah. Dulu ada orang namanya Hatim. Dia sangat dermawan. Kalau setiap kali mau makan, ngundang orang, ajak, ayo makan bareng, ayo makan bareng. Sehingga disematkan. Kalau ada orang dermawan, dia katakan ajwadu min Hatim. Orang ini lebih dermawan daripada Hatim. Karena si Hatim suka begitu. Senang makan berjamaah. Nabi Ibrahim pun begitu. Kalau mau makan, disapa orang-orang, ayo kita makan bareng. Contoh deh, hadirin lihat. Kalau Senin, Kamis di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita nggak puasa sunnah pun menjelang maghrib ditarik nggak sama orang Pakistan, haji kenapa? Diajak makan buka bareng. Lah kita yang nggak puasa sunat malu hati, tapi dia bilang labas, nggak ada masalah, ayo makan. Itu sifat wali Allah, ada pada anak-anak, senang makan bareng. Kalau kriteria ketiga sih insya Allah hadirin ada itu. Terutama kalau kelar maulid, ya, senampan rame-rame, Masya Allah. Nggak usah diajarin tuh. Ada yang saking semangatnya udah bawa kantong plastik. Yang keempat, wa annahum idza khafu. Bocah kalau merasa takut, jarot uyunuhum biddumu. Bercucuran air matanya. Itu yang bisa dilakukan bocah. Begitulah sifat wali Allah. Kalau datang takutnya, bercucuran air mata. Ada seorang ulama salafus soleh, ketika sholat membaca At-Takatsur sampai di ayat terakhir, tersungkur dia, meninggal langsung. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian betul-betul akan ditanya di hari itu tentang nikmat yang kalian kecap, yang kalian rasakan. Begitu takutnya, tersungkur, belum ruku, tersungkur, meninggal di tempat. Nah, kan dibilang ubuku, kata Nabi, menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau belum bisa menangis, berusahalah menangis. Tangisi dirimu yang tidak menangisi, yang tidak mampu menangisi dosamu. Kenapa saya kagak bisa nangis? Tangisin aja diri kita. Apa karena terlalu banyak dosa? Begitulah sifat wali Allah. Yang terakhir, kelima, wa annahum idza takhasamu. Kalau anak-anak bertengkar,
ribut, berkelahi, cepol-cepolan, tasara'u ila sulhi, mereka cepat damainya. Lihat anak kita mata anak tetangga, kita baru pulang kerja, istri laporin, tuh anak tadi berkelahi. Kenapa tuh jidat? Benjol, dicepol. Mana tuh anak? Ngapain? Udah main lagi sama teman, nggak ada dendam. Begitulah sifat wali Allah. Kalau ada gesekan, perbedaan pandangan, segera mereka lalu damai, kagak ribut. Itu sifat anak-anak yang belum berdosa. Masya Allah. Coba kalau orang dewasa kadang-kadang udah diislah, udah rekonsiliasi, dendam masih ada. Ya, gua tungguin lu sampai kuburan. Wallah. Contoh tuh sifat baik anak-anak. Nggak ada anak-anak pikir dendam. Toh hari ribut, toh hari udah bayaan lagi. Mudah-mudahan 5 sifat itu bisa kita contoh, karena ini sifat-sifat terpuji. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.